Hai, ini udah karantina ini udah karantina hari keberapa ya? Kalau nggak salah udah memasuki minggu ketiga atau kedua ya. Gue nggak tahu karena emang gue sebelum dihimbau untuk di rumah aja emang di rumah mulu gitu. Jarang keluar, paling kalau sekali keluar untuk kepentingan kerja, syutingin Kanisa, ke rumah nyokap, ke rumah sakit, check up, udah gitu doang. Udah nggak pernah lagi yang namanya nongkrong dan ketemu teman-teman gitu. Jadi ya udah sama aja. Cuman ternyata berasa ya, mungkin karena semua orang sekarang di karantina di rumah, jadi gue suka banyak lihat-lihat di story di Instagram Explore tuh pada ngeluh, boring lah, bingung mau ngapain, apa sih bahasanya, boring. Terus gue jadi keikutan, kayak berasa banget iya ya di rumah mulu gitu loh. Jadi kayak keikutan vibesnya aja. Gue merasa sangat tidak produktif selama ini gitu. Cuman rebahan, tidur. Ya rebahan is my passion. Rebahan, tidur, makan. Gue sampai gak pernah merasa kenyang, maunya makan mulu. Nah terus banyak juga baca yang corona ini mengakibatkan kerugian banyak gitu. Terus gue kayak pengen tahu, biar produktif juga aja sih bikin video. Jadi kemarin gue iseng bikin story di Instagram, kasih tau dong apa sih cerita terburuk atau tersedih kalian selama pandemi corona ini. Ternyata ada yang respon dan lumayan banyak gitu. Nah jadi sekarang itu videonya lagi gak receh nih, tapi gue mau denger curhatan kalian tuh, siapa tahu gue bisa bantu menenangkan atau ngasih advice gitu. Siapa tahu ya kan, seorang bunga bisa gitu. Jadi kita curhat-curhatan aja di sini. Ini lumayan banyak ya, cuman gak tahu kebaca semua apa enggak. Tergantung durasi, takutnya bosen kalau panjangan. Yang pertama, gak ada perpisahan dong sekolah. Gak ada perpisahan dong sekolah aku. Semua di caps lock jebol. Kalau menurut gue perpisahan itu ya, kalau TK, SD, SMP sih menurut gue perpisahannya ya B aja ya. Cuman pergi keluar rame-rame udah gitu doang. Mungkin yang lebih berasa, ya bang semoga lancar jualannya. Jadi pengen apaan tuh ya? Mungkin yang berasa kalau nggak ada perpisahannya itu untuk anak-anak SMA. Karena menurut gue SMA tuh perpisahan yang paling nempel gitu. Karena sesudah ini kita udah nggak sekolah, tapi kita kuliah. Jenjang yang lebih menakutkan dan sulit. Udah gitu perpisahannya itu coret-coretan, konvoy naik motor, keliling-keliling. Wah, teriak-teriak kayak melepas masa apa sih? Nggak tahu. Tapi ya namanya bencana ya, mau gimana lagi gitu. Jadi ya udah, nikmatilah perpisahanmu di rumah. Say goodbye aja ke teman-teman. Ya kalian kan juga tetap bisa keep in touch satu sama lain. Nanti ngumpul aja reunian kan masih bisa. Jadi ya udah, selamat coret-coretan di online guys. Pinggang sampai sakit tiap hari rebahan mulu kerjaannya. It's okay karena kegiatan lo kali ini itu sangat membantu untuk masa-masa sekarang. Jadi yang passionnya rebahan kayak gue, kita tuh kayak pahlawan sekarang cuy, membantu untuk meringankan dan mengurangi tertularnya virus corona ini. Gak nyangka kemarin terakhir lihat teman-teman. Ngeliat, kok ini gue bacanya kayak udah almarhumah. Abis itu bilang gak nyangka kemarin terakhir. Ada gak nyangka dan terakhir tuh kayak horor banget, Neng. Aduh, astagfirullahaladzim. Sedih di rumah, gak ada alat masak, bahan makanan. Jadi harus beli mulu. Bismillah aja aman, amin. Pertama sih tetap bersyukur karena masih bisa makan. Banyak dampak di COVID-19 ini jadi pada susah nyari uang, mungkin susah makan juga. Jadi lo harus bersyukur nih, mamanya saya kamu harus bersyukur masih bisa makan. Udah gitu anggap aja harus beli mulu di luar tuh ya anggap aja membantu rezeki yang punya gerai makanan atau driver yang nganterin gitu kan. Semua tuh bisa, semua ada positifnya cuy, mikir positif aja. Gila, gue kalau ngasih tau gitu keren ya. Awal-awal corona di Indo gue terserang panik gitu, jantung degup-degup, jadi gak enak badan sampai susah tidur. Wow, please jangan begini sih, karena merugikan diri sendiri. Udah gitu kemarin gue baca katanya kita jangan pernah menelan bulat-bulat semua info yang ada di media atau di sosial media atau di TV dimanapun. Ditelan bulat-bulat tuh artinya kayak jadi panik, takut, kepikiran, stres, imun lo bisa turun. Kalau imun lo itu turun, kesehatan lo terganggu, lo gampang tertular virus. Walaupun kita sudah menjaga diri, udah karantina di rumah, tetap aja kalau imun lo turun itu tetap bahaya, bisa sakit yang lain. Jangan ditelan bulat-bulat, santai aja, gak usah panik karena ya semuanya pasti ada bencana ya di dunia ini dan pasti akan selesai gitu aja guys. Tapi nggak tahu kapan selesainya, kita berdoa aja. Gaji berkurang, nah yang kayak gini-gini nih gimana ya? Sebenarnya ini kan bukan kemauan kita, bukan kesalahan kita sebagai karyawan di kantor gitu. Ini bencana
Udah gitu himbauan pemerintah untuk di rumah aja tapi gaji dipotong. Padahal kita tetap kerja walaupun WFH. Itu gimana ya? Gue nggak tahu sih harus ngomong apa. Ya karena sebenarnya pandemi corona ini berdampak buruk ke ekonomi. Perekonomian semua bidang. Mau lo bisnismen, mau lo pengusaha, mau lo siapa kek, semuanya anjlok cuy. Mau bisnis besar, bisnis kecil, semua anjlok. Jadi ya mungkin salah satu untuk menutupi keuangan perusahaan untuk motong gaji kali, gue nggak tahu sih. Cuman ya udah, semoga semua cepat berlalu, nanti gaji naik lagi. Amin. Sedih banget WFH tapi dipotong uang makan dan uang ongkos. Tuh kan lagi-lagi dipotong. Ada yang potong gaji, ada yang PHK massal, ada yang dipotong uang makan dan uang ongkos. Benar-benar merugikan sekali corona ini. Makanya tolong buat teman-teman yang gak punya kepentingan keluar rumah, di rumah aja. Karena kalian bisa mengurangi dampak tertularnya virus. Gue tadi udah ngomong gini, jadi lu pasti paham. Tapi untuk yang masih harus keluar, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Semoga selalu sehat, amin. Keluarga saudara gue terlalu ngeremehin virus ini. Ada yang positif COVID. Minta doanya kak. Tuh, kan meremehkan. Ini gue gak ngerti ya sama orang-orang yang gak boleh emosi. Tapi gue emosi aja sama orang-orang yang kayak ya ini ngeremehin, kayak ya nggak gitu. Seenggaknya kan kita membantu untuk mengurangi. Lo emang nggak ketularan, kalau orang ketularan gara-gara lu gimana? Gue mau nanya ini BTW, saudara lu semenjak ada yang positif masih ngeremehin apa enggak? Gue mau tahu aja. Nggak bisa ketemu keluarga karena takut kita yang jadi pembawa virusnya karena dari red zone. Ini BTW ngomongin red zone, semua Jakarta tuh udah hampir red zone, apalagi Jakarta Selatan ya. Banyak sebenarnya dampak-dampak yang kayak gini-gini juga nih, yang orang tuanya punya anak rantau ke Jakarta. Lagi begini kan maunya sama keluarga gitu ya. Tapi karena COVID-19 ini jadi jauh. Ya kalian gunakan aja teknologi yang ada sekarang, kan udah canggih guys. Udah ada video call. Udah kalian video call aja tiap hari sama keluarga kalian, tanya kesehatannya gimana. Untung sekarang tuh ada telepon ya. Kalau nggak ada gue nggak tahu loh. Kita nggak punya teknologi mikirin orang tua kita di luar sana, terus ya Allah masih selamat gak ya, masih hidup gak ya, atau sakit gak ya, atau gimana, tuh stres banget. Untung sekarang udah ada, untung sekarang udah canggih ya, bersyukur kepada Allah. Harus tetap kerja. Nah ini sebenarnya sedih sih baca-baca yang masih harus tetap kerja gitu-gitu. Cuman ya gimana, kita kan gak tahu tata aturan perusahaan tuh beda-beda. Astagfirullahaladzim, kaget aku. Cuman untuk kalian yang masih harus kerja, gak bisa WFH, semangat ya guys. Semoga rezeki dilancarkan dan selalu sehat, amin. Gue jadi makin gampang marah sama orang-orang event kesalahan yang dilakukan gak sengaja. Waduh, kenapa ini? Entah kelamaan di rumah jadi stres atau bosen atau gak ngerti ya. Mungkin saran dari saya, masnya coba cari hiburan di YouTube gitu, nonton yang lucu-lucu, melakukan hal produktif. Walaupun gue sebenarnya gak terlalu produktif, baru hari ini doang nih gue produktif. Terus makan yang enak kali ya, mandi gitu, mandi biar gak gampang marah. Serem gue bacanya. Hal buruk COVID-19, gue nikah auto kagak resepsi dong. Dan yang datang hanya keluarga inti. Kayak nikah karena kena grebek aja gue. Mungkin orang beda-beda ya. Tapi kalau gue jadi elu nih, Mbak Ute Sahanaya, gue mah seneng banget. Karena gue gak perlu ngeluarin duit banyak. Budget gue tersimpan, bisa buat beli perabotan rumah, bisa buat beli rumah mungkin, bisa jalan-jalan nanti kalau corona ini udah selesai. Bisa buat apa aja cuy, daripada lu bayar catering banyak mahal-mahal tapi itu gak habis. Itu kayak sayang banget menurut gue ya. Tapi kan beda-beda. Cuman kalau gue jadi lu, gue bersyukur banget sih. Jadi ada alasan gitu, kayak kalau kamu undang gue sih nikah corona, oh iya gitu. Jadi kayak bersyukur. BTW selamat ya, semoga kamu bahagia. Hal terburuk, batal wisuda. Oh my god, kasihan banget. Gara-gara bimbingan terhambat kak, meskipun online malah ribet. Berarti COVID-19 ini bukan cuma berdampak ke perekonomian, tapi ke pendidikan juga ya. Gak kasihan banget wisuda batal cuy. Males banget sih. Batal atau diundur nih? Kalau batal sih gue bener-bener gak habis pikir. Tapi kalau diundur kan ya udah pasti ada tanggal ditentukan dan akan terjadi gitu loh. Aku ODP, orang dalam pengawasan. Berarti orang dalam pengawasan tuh orang dicurigai gak sih? Aku ODP karena pulang dari Jakarta. Oh oke. Terus dimusuhin sama tetangga, berasa manusia hina dan kotor. What the heck? Gue bingung ya sama manusia-manusia yang kayak gini. Itu tetangga lu, itu saudara lu, bukan hewan gitu ya, bukan kotoran. Kenapa sih? Gue tadi baru lihat banget di Medan. Ada suatu kampung yang warganya itu nyerang rame-rame tenaga medis yang bawa mayat untuk dikubur, itu diserang, dilemparin batu.
gak boleh dikubur di wilayah situ. Tapi dilemparin batu tuh kayak, kenapa sih? Itu orang gila. Udah gitu dia juga yang berjuang nyembuhin manusia. Gak ngotak deh, gue gak ngerti deh. Mungkin di sini kita bisa lihat betapa pentingnya pendidikan. Gak tau, gue emosi ngomongin kayak gitu-gitu. Maksudnya ya udahlah, tolong nih kalau ada yang nonton sifatnya kayak gitu juga, tolong ya hargai sesama gitu loh. Kita tuh lagi dalam bencana, harus kompak, bukannya ngejatuhin satu sama lain. Tahu bete. Makan jadi 3 kali sehari, gue 5 kali sehari. Gak apa-apa guys, waktunya penggemukan diri. Setiap makan mie selalu merasa bersalah, beranggapan kalau mie itu gak sehat. Emang gak sehat. Siapa sih ini? Lins. Emang gak sehat. Gue aja ngeliat mie mau makan udah merasa bersalah karena gue tau tuh gak sehat. Cuman kemarin gue kecolongan makan mie, soalnya kayak lagi gabut tuh enak banget makan mie, entah kenapa ya. Tapi gue bikin mie-nya pakai keju sama susu, jadi seenggaknya gak dosa-dosa banget gitu, karena gue merasa susu itu sehat. Padahal mah sama aja mie juga. Sedika jurnalis kayak aku, ada jurnalis. Sedika jurnalis kayak aku yang harus liputan setiap jalan. Jurnalis kayak aku yang selalu harus liputan setiap jalan ngelihat pedagang yang sepi pembeli. I can't, gue gak bisa nih yang kayak gini-gini nih, ya Allah. Gue gak tega banget ya sama yang masih harus jualan dengan tenaganya gitu. Kayak jualan kerupuk, dorong gerobak, apalagi kalau kakek dan gak ada yang beli gitu. Dan gak mau pulang sebelum ada yang beli gitu seenggaknya. Gak bisa. Ini kalau misalnya lu beneran jurnalis, siapa Yola Wida, boleh dong kasih tahu kalau ketemu bapak-bapak gitu DM gue. Jualan makanan tapi omset turun 95%, terpaksa harus pinjem uang buat keperluan yang lain-lain. Kan yang gue bilang tadi, COVID-19 berdampak buruk perekonomian. Gue paham banget kok, karena ya adalah di circle gue yang bisnismen juga dan lagi ancur-ancuran juga. Gue tau stresnya kayak apa. Semangat, semoga nanti rezeki dilancarkan dan tetap berjaya restorannya. Amin. Ngundur waktu pertemuan keluarga doi sama keluarga gue. Emosi. Mungkin ini salah satu ujian hubungan lo cuy. Kan kalau mau nikah tuh ada aja ya, yang entah orang ketiga, entah orang tuanya, entah budgetnya, entah apa. Kalau lu waktunya diundur karena COVID-19, yaudah nikmatin aja, yang penting kan nanti nikah gitu kan. Udah ada omongan. Semangat, semoga jodoh ya, amin. Dipecat dari kerjaan padahal bulan depan THR turun. Wow, dipecat dari kerjaan, astaga. Aduh gak tega deh. COVID-19 bener-bener dah. Dipecat dari kerjaan. Aduh, sabar ya dia Azaili. Semoga dapat kerjaan yang baru, yang lebih baik. Sekarang mungkin waktunya lu untuk quality time sama keluarga dulu gitu. Kerjaan desainer baju, banyak kain langka soalnya produksinya berhenti karena corona. Balik lagi, dampak ekonomi dari COVID-19 tuh ke bisnis baju juga kena kan. Aduh, kasihan. Ngomong langsung ke orang yang pernah gue suka dan sekarang dia udah punya pacar. Kasian banget sih. Gue mau nanya nih, kan lagi di rumah aja nih kan. Terus dia ngomong langsung, lu ketemu apa gimana nih? Udah melanggar aturan. Dia udah punya pacar kan, karma lu tuh. Makanya di rumah tuh di rumah aja, jangan bandel kau. Teman-teman pada parno karena aku kos deket rumah sakit dan satu kos sama tenaga medis. Takut carrier COVID kayaknya. Kalau sekedar parno ya wajar lah ya juga. Lu juga mungkin harus ngertiin karena ya virus cuy. Cuman setidaknya dia gak ngucilin lu, gak musuhin lu, gak lemparin lu batu gitu. Kayak sekedar parno ya udah. Yang penting lu nya isolasi diri di kamar, di kos aja, makan, jaga kesehatan, jaga kebersihan, udah gitu aja. Semangat ya Fiska Chan. Putus sama pacar gara-gara gak ketemu seminggu. Ini lebay banget, fix. Gue mau nanya siapa yang mutusin gak? Kalau cowok lu yang mutusin cuman gara-gara gak ketemu seminggu, ya udah say goodbye buat cowok kayak gitu. Gak ketemu aja diputusin. Gimana nanti lu kalau udah bye. Bingung gue emang kayak gini-gini. Gue lapar jadi gak fokus. Mau ngupil jadi takut. Sekarang karena disuruh jangan sentuh wajah. Sama banget, gue tuh upil lovers parah. Gue selalu ngupil gitu, kayak gak bisa kalau gak ngupil. Karena kayak upil gue tuh selalu ada gitu, selalu numpuk. Gue gak ngerti. Padahal gue di rumah mulu tapi ada aja upilnya. Terus kalau saran dari gue nih, dan ini cara gue pakai tisu. Atau gue cuci tangan bersih-bersih, bener-bener mengikuti ngikutin prosedur yang ada, gue ikutin. Abis itu gue pil, gue cuci tangan lagi. Tapi kalau misalnya bener urgent, gatel banget, gue ambil tisu, gue korek ke tisu. Tapi lovers kita bisa melakukannya. Diejekin guru karena ayah udah meninggal. What the? Diejekin guru karena ayah udah meninggal pas umur 11 tahun. Ya sekarang masih 12 sih. Yang gue tangkep ada guru ngejekin muridnya karena ayahnya meninggal di umur dia 11 tahun. Maksudnya
maksud gurunya apa ya? Tuh anak gak punya salah apa-apa, justru harus dikasih perhatian karena baru kehilangan bokap. Jangan gila dong, kenapa sih, gue bingung deh. Sekarang baik banget kasus guru-guru yang mukulin muridnya lah, ngejek-ngejek kayak gini, prostitusi lah, apa segala macem. Kenapa sih lu nakutin banget? Tugas lu itu di sekolah untuk yang ngedidik anak-anak anak orang gitu. Kalau di rumah kan yang didik orang tuanya ya. Kalau di sekolah lu, guru-guru, ibu bapak guru, oh my god, lu pusing baca-baca kayak gitu deh. Udah hampir ngomong sendiri sama kasur dan tembok Kak Bung. Gue gak masalah lu mau ngobrol sama benda mati. Yang bikin masalah kalau benda matinya ngobrol balik sama lu, dah mati, kelar lu, takut yang ada. Udah segitu aja, gue udah lapar banget, gak kuat, udah gak fokus, bye. Guys, terima kasih yang sudah share, walaupun cuma gitu-gitu doang. Cuman kayaknya konten ini akan terus berlanjut karena ini gue di rumah doang gak ngapa-ngapain. Jadi mungkin nextnya kalau kalian punya curhatan yang privacy kayak yang sedih banget terus bingung mau cerita ke siapa, coba cerita ke gue, ntar gue respon tanpa dengan sensor nama lo atau gimana, bisa kita atur. Gue ngomong udah gak jelas karena gue udah lapar. Lu ngerti maksud gue kan? Yaudah gitu aja. Udah, thank you guys. Gak punya closing.